As-saburu sabar ben masabar rengse sabar. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al azizul jabbar wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an nabiyul mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi al athhar wa sahabatihi al akhyar wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna al-ghayah allati khuliqa min ajliha al-insan hiya ibadatullahi ta'ala wahdahu la syarika lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Ayat yang baru saya bacakan artinya adalah sebagai berikut. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan Allah juga menciptakan manusia tidak sia-sia, tidak dibiarkan begitu saja. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahwasanya kami menciptakan kamu sia-sia, tidak berguna, sia-sia? Jadi tidak. Wa annakum ilaina la turja'un, atau kamu mengira bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Masyaallah muslimin, dari dua ayat yang saya baca barusan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tugas kita yang paling utama di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu adalah untuk kepentingan dan kebahagiaan kita. Sama sekali tidak ada kepentingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada jin dan manusia. Lanjutan dari ayat yang tadi itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak mengharap dari hamba-hambaku jin dan manusia itu rezeki apapun, dan aku tidak mengharap untuk memberi makan aku, kata Allah. Untuk itu, ibadah yang kita kerjakan, sekecil apapun ibadah itu, yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya, pasti akan membawa kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Yakinilah itu semuanya. Sebab kalau kita tidak yakin itu, kita tidak akan pernah merasakan manisnya beribadah. Kita tidak akan pernah merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah. Yakini semuanya akan kembali kepada kita untuk kepentingan kita. Bahkan ketika seseorang merasakan nikmatnya beribadah, manisnya beribadah, dia itu akan menemukan nikmat yang tiada tara. Sekaya apapun orang dunia ini, bermiliar-miliar duit yang dia miliki, kekayaan sebanyak apapun, kalau dia tidak merasakan manisnya beribadah kepada Allah, itu semuanya nihil dan tidak ada artinya. Dan Rasulullah dalam hal ini banyak memberi contoh kepada kita bagaimana Rasulullah beribadah kepada Allah di tengah malam ketika sholat malam. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama
hatta tatafattara qadamah. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila salat malam beliau berdiri sampai kedua kakinya bengkak. Kemudian berkata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, atasnau hada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini Rasulullah? Dan engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, dan Rasul tidak berbuat dosa. Apa jawaban beliau? Qala ya Aisyatu, afala akunu 'abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku tidak mau menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Itulah nikmat beribadah yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-thib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dicintakan kepadaku, menjadi senang kepada diriku, kata Rasulullah, dari dunia ini an-nisa, yakni wanita-wanita, istri-istri beliau, wat-thib, dan harum-haruman, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan senang hatiku ketika aku melaksanakan sholat. Terakhir di sini ucapan Rasulullah, wa ju'ilat qurratu, ini yang penting, aku betul-betul senang hatiku ketika aku melaksanakan sholat. Kita tentunya sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW, ingin berusaha untuk bisa juga merasakan lezatnya dan nikmatnya beribadah. Banyak kiat-kiat untuk ke sana, dan saya sampaikan beberapa di antaranya. Yang pertama, hendaklah kita rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Berdoa untuk kebaikan kita. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal bercerita dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, suatu ketika Rasulullah memegang tangan saya. Kemudian beliau berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah, wahai Mu'adz, aku sungguh betul-betul mencintaimu. Kemudian apa kata Rasulullah? Faqala usika, aku memberi wasiat, memberi nasihat kepadamu Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku memberi wasiat kepadamu, memberi nasihat kepadamu, wahai Mu'adz, jangan tinggalkan setiap kamu selesai sholat untuk berdoa, ya Allah, berilah aku kekuatan, berilah aku pertolongan untuk selalu zikir mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan berilah aku kekuatan untuk bisa beribadah yang baik kepadamu. Di antara doa beliau juga dalam hadis, Rabbi ij'alni laka syakkara, laka dzakkara, laka rahhaba, laka mitwa'a, laka muhbita, ilaika awwahan muniba. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang pandai bersyukur kepadamu, yang selalu mengingatmu, yang takut kepadamu, selalu taat kepadamu, dan selalu tunduk di hadapanmu, dan kepadamu jadilah aku yang mengadu dan mendekatkan diri. Yang ketiga, harus ada usaha dari pribadi kita masing-masing. Bermujahadah, jangan hanya berdoa, tapi berusaha untuk melaksanakan doa itu. Bukan hanya berdoa, Rabbana hab lana min azwajina, terus berdoa, tapi anak keturunan kita terbengkalai, istri terbengkalai. Itu hanya tidak ada usaha, tapi mujahadah. Dan ini tentunya lewat at-tadarruj, step by step, tahap demi tahap. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, seorang yang beribadah itu pertama kali memang terasa berat baginya, berat sekali untuk menyalakan beban-beban agama ini. Tetapi ketika dia sudah terbiasa, maka semuanya akan hilang, dan dia akan merasakan nikmatnya beribadah, dan menjadi kebiasaan ibadah itu sehari-hari baginya. Jadilah ibadah itu suatu yang menyenangkan dirinya. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, qala Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, niscaya kami akan buka kepada mereka jalan-jalan kami. Subulana, kata Allah, dan sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan nafilah.
sunnah-sunnah. Bukan hanya yang wajib-wajib, yang fardu-fardu. Memperbanyak amalan sunnah, berusaha dengan banyak amalan sunnah. Dalam satu hadis sahih, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan banyak mengerjakan yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha dan sebagainya, an-nawafil hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Masya Allah, kenikmatan dalam beribadah akan kita rasakan. Yang keempat, hendaklah kita bersahabat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang mujtahid, giat dalam beribadah. Jangan berteman dengan orang sembarangan, karena dari mereka kita itu, dari orang yang rajin beribadah itu, kita akan banyak mungkin menambah ilmu, bisa mengikuti mereka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sampai kepada makanan yang kita suguhkan, usahakan kita berikan kepada orang yang bertakwa. Yang kelima, hendaklah kita memperbanyak tadabbur Al-Quran, menghayati, memahami bacaan yang kita baca, terutama dalam sholat. Yang wajib kita baca adalah Al-Fatihah, memahami maknanya, dan juga surat-surat yang kita baca dalam sholat, kita berusaha untuk bisa memahami dan menghayatinya. Dan itu semakin akan menambah nikmatnya, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita itu memahami, menghayati bacaan doa-doa yang kita baca dalam sholat, sejak Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Usahakan kita tahu artinya dan kita pahami, kita hayati. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak menghayati Al-Quran, atau hati-hati mereka sudah tertutup? Wa qala ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi penawar atau penyembuh, syifaun wa rahmat, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan Quran itu tidak akan menambah orang-orang yang zalim, kecuali akan menambah kepada mereka kerugian. Yang keenam, kita berusaha untuk usahakan setiap hari atau dua hari sekali dalam 2 hari, atau bahkan sekali dalam 1 minggu, dalam 1 pekan, untuk selalu berkhulwat, bermunajat kepada Allah di saat kita sendirian, di tengah malam, di saat orang-orang pada tidur. Usahakan itu semuanya kalau bisa. Dan itu untuk kita menemukan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadat ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila diingat Allah, zukirallah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ayatuh, menambah ayat itu keimanan kepada mereka. Dalam satu hadis sahih muttafaq alaihi, 7 golongan yang akan di bawah naungan arsy kelak di akhirat, salah satunya adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seorang laki-laki yang ingat kepada Allah di saat dia sendirian, fafadat ainah, kemudian air matanya mengalir. Yang ketujuh, hendaklah kita menjauhkan maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Sebab maksiat dan dosa-dosa inilah yang menutup kita untuk merasakan nikmat dan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa dan kita itu akan menimbulkan madarat selama kita hidup, naudzubillah min dzalik. Kehinaan setelah itu, setelah berbuat dosa, naudzubillah min dzalik. Dan bahkan pelaku dosa mungkin dia tidak merasakan siksa yang di dunia,
tapi siksa secara tidak nampak, maknawi, abstrak, tidak konkret, bisa dia rasakan. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir mengatakan, qala al-hukama, salah seorang hakim berkata, al-ma'siyatu ba'dal ma'siyah iqabul ma'siyah. Orang yang melakukan maksiat kemudian melakukan maksiat yang lain, maksiat yang dilakukan sesudah itu adalah berupa siksa dari maksiat yang pertama. Kemudian beliau berkata, wal hasanatu ba'dal hasanati thawabul hasanah. Dan orang yang melakukan kebaikan kemudian melakukan kebaikan yang lain, maka kebaikan lain itu adalah sebagai balasan dari kebaikan yang pertama dia lakukan. Kemudian beliau juga menukil dalam kitabnya yang sama bahwasanya salah seorang ahli alim di Bani Israel dulu berdoa, ya Rabb, kam a'sika wa la tu'aqibuni. Ya Allah, berapa banyak aku berbuat maksiat, berbuat durhaka kepadamu, kenapa kamu kok tidak memberi siksa kepadaku? Dalam doanya apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kam u'aqibuka wa anta la tadri. Berapa banyak aku menyiksa kamu dan kamu tidak merasakan. Alaisa qad haramtuka halawata munajati. Bukankah aku telah menyiksa kamu, mengadab kamu di dunia dengan tidak pernah merasakan manisnya bermunajat kepadaku, manisnya beribadah kepadaku. Demikianlah sebagian daripada kiat-kiat bagaimana kita usaha kita untuk bisa kita merasakan nikmat dan lezatnya beribadah. Dan sekali lagi saya katakan, untuk saya dan kita semuanya, ibadah yang kita kerjakan, kebaikannya kembali kepada kita. Tidak ada kebutuhan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan kamu itu akan kembali kepadamu. Dan kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali juga kepada dirimu. Kita mohon kepada Allah semoga selalu memberi kekuatan kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya dengan yang baik sesuai dengan tuntutannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أنه لا لذة للعبادة إلا بروحها وحياتها، وهي أعمال القلوب قبلها وأثناءها وبعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وصلوا وسلموا على نبيكم رسول الهدى كما أمركم الله الذي قدر فهدى فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Sabar bermasa berrengsek sabar